Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Di video sebelumnya, kita sudah memperkenalkan tentang grafik kinematika. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus pembahasannya bagaimana sih mengekstrak informasi atau mendapatkan suatu informasi berupa kecepatan, percepatan, atau bahkan jarak tempuh gitu ya, dari suatu grafik kinematika. Oke, tidak usah berlama-lama, let's check it out. Oke, di sini ada gerak GLB, GLBB ya. Ini adalah skema grafik untuk grafik V versus T, kecepatan versus waktu gitu ya. Kalau GLB dia landai saja karena kecepatan tetap. Tapi kalau GLBB ada dua macam nih. Yang ini dipercepat, yang kiri. Kemudian yang kanan ini ada diperlambat. Gitu ya. Berdasarkan bentuk grafiknya. Nah, bagaimana kita mengekstrak informasi dari V versus T? Nah, ini. Kalau kita mau mencari kecepatan, ya tinggal kita tandai T tertentu, kemudian kita tarik ke atas, berapa V-nya gitu ya. Kalau percepatan, kita cari gradien atau kepanjangan kurvanya. Nah, nanti gimana nyari gradien? Kita akan bahas di contoh gitu ya. Kalau mencari perpindahannya berapa dari waktu ke waktu, itu adalah kita tinggal hitung luas yang diarsir atau luas di bawah grafik, begitu ya. Luasan di bawah grafik. Nah, mari kita lihat sekarang. Contoh gitu ya. Nah, ini misal. Kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa sih kecepatan pada saat T sama dengan 2. Ini maka kita tandai dulu 2. Oh ya, ini saya tulis di sini aja ya. V pada T sama dengan 2. Berapa gitu kan? 2 second. Ini kita tandai, tanya sini kita tarik ke atas gitu ya, lurus. Stop, begitu menyentuh grafiknya stop, kita tarik horizontal. Lurus ya. Nah, di sini jadi sekitar 33 lah ya, 33 sampai 34 gitu ya. Jadi V pada 2 second adalah 33 berdasarkan grafik ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau mencari yang 4 second V-nya berapa? Udah sama caranya. Tarik ke atas sampai grafik, lalu tarik ke kiri. Nah, sekarang misalnya saya mau mencari percepatan. Percepatan di mana dulu nih? Misal percepatan pada T sama dengan 4 kali ya, 4. Berapa nih? Nah, ini dicari gradiennya. Gradien itu apa sih? Kemiringan. Jadi ini pertama ya kalian tarik dulu dari 4 ya. Set. Nah, gini ya. Terus kalian tarik garis lurus yang menyinggung grafik, karena ini grafiknya udah lurus, berarti ini udah pasti garis singgungnya ini sama dengan grafiknya ini. Terus habis itu gimana? Ditarik dikit, sudah tarik sini aja. Pada T sama dengan 5 misalkan, atau T sama dengan 3. Kita tarik garis ini berapa nih gitu kan. Nah, kalau dari titik yang T sama dengan 3 di sini ya, ini T sama dengan 5, maka V-nya akan ketemu masing-masing adalah V3 ini kurang lebih ya 35 lah ya. 35. Kemudian kalau yang V sama dengan 5 itu ya kurang lebih 40 ya. Nah, kemudian tinggal nih, kemiringan itu adalah delta grafik vertikal, delta sumbu vertikal per delta sumbu horizontal. Nah, kalau vertikalnya kan berarti 40 kurangi 35 ya, berarti 5 untuk vertikalnya. Ini gradien
sama dengan percepatan sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya 40 kurangi 35. Kemudian delta T-nya adalah 5 kurangi 3. Hasilnya berapa? 2,5 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, boleh nggak pakai angka yang lain? Bukan angka 3 atau 5, tapi kita pakai angka misal dari 4 nih ke 0 langsung. Boleh nggak? Boleh. Dan hasilnya harusnya sama gitu ya. Hasilnya harusnya sama. Kalau hasilnya beda berarti mungkin kurang teliti. Ini kan karena kurang skalanya gitu ya. Kayak gitu. Jadi boleh. Kalau mau misal ambil dari 6 ke 2 juga boleh. Karena ini udah lurus ya. Mau 4 ke 0 juga boleh. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen mencari perpindahan gitu ya. Nah, kalau perpindahan ini delta X ini harus ada rentangnya nih dari T berapa sampai T berapa gitu ya. Apa di sini? Dari T misal sama dengan 4 ya, sama dengan 4 sampai dengan T sama dengan 6 misalnya. 6 atau mungkin 10 deh, 10. Gini. Oh, 4 nggak pas ya. Ya udah kita ganti aja deh. Kita ganti 0 ya. 0 sampai 10 misalnya. Ini kuning kurang terlihat, saya ganti hijau saja. Nah, 0 berarti grafik di bawah kurva dari T sama dengan 0 sini sampai T sama dengan 10 sini. Nah, berarti bangun apa nih? Yang di bawah grafik kita tarik garis gitu ya. Nah, ini adalah trapesium gitu ya. Jadi kalau mau T0 dari 0 sampai 10 ya kita arsir sini gitu kan. Yang diarsir ini adalah perpindahannya dari 0 sampai 10. Berapa ya berarti ya? Ya, trapesium kan? Jumlah sisi sejajar kali setengah kali tinggi gitu ya. Kalau di sini sisi sejajarnya adalah nih 30 sama 50, berarti tinggal jumlah 30 tambah 50 per 2 dikali tingginya di sini nih, T-nya 0 kali 10. 0 sampai 10, sorry. Jadi 10. Nah, dapat yang 400 meter. Nah, ini dia pindahannya. Jadi gitu ya, cara mengekstrak grafik V versus T. Nah, ini juga sama nih. Juga sama. Kalau landai ini kecepatan cara nyarinya sama. Nah, ini mungkin yang agak beda adalah mencari percepatan nih, gradien gitu ya. Misal kita ambil titik 4 sini sama titik 6 gitu ya. Nah, ini kecepatan sama, berarti delta V-nya 0. Nah, maka gradiennya 0 kayak gini. Kalau kasus kayak gini gradiennya adalah 0, artinya apa? Percepatannya 0. Berarti ini GLB ya, kan gitu. Oke. Atau yang lain juga sama, nanti bisa buat kalian lakukan sendiri. Grafik V versus T sudah. Sekarang kita next untuk grafik X versus T. Informasi apa saja yang bisa kita dapatkan? Nah, ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari grafik X versus T, GLB maupun GLBB, yaitu kecepatan. Nah, kalau di X versus T, kecepatan itu gradiennya. Nah, gradien. Tapi kalau posisi itu ya tinggal dibacanya. Kalau yang V versus T posisi, perubahan posisi atau perpindahan, dia harus mencari luas di bawah kurva. Ya, mari kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya kita mau mencari di mana sih posisi saat T sama dengan 8 gitu. Ya langsung kita
tandai angka 8 atau vertikal, set. Ke angka berapa nih? Posisinya adalah 80. Berarti X pada saat T sama 8 adalah 80 meter. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau mencari kecepatan V, itu kan gradien ya. Di mana? Misal di T sama dengan 8 juga. Sama kayak tadi. Tandai dulu, set. Buat garis singgung yang menyinggung kurva ini. Nah, karena udah lurus, maka garis singgung juga sama. Tinggal deh, misal ambil titik 8 sama titik 2 juga boleh, 0 juga boleh. Misal ambil aja titik T sama 8 sama T sama dengan 2 ya. Kalau V di 8 itu 80, bukan V, X. Kalau X di 2 itu adalah 20. Sehingga bisa kita hitung nih gradiennya adalah delta X per delta T. Berapa nih? 80 min 20 per 8 min 2. Hasilnya adalah 10 meter per second V-nya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau grafiknya kayak gini nih. Nah, ya kan? Melengkung. Kalau baca posisinya sih gampang ya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan diminta untuk mencari V pada saat T sama dengan 2, gimana caranya? Ya, kita tandai dulu aja nih nomor 2, T sama dengan 2 gitu ya. Tarik ke atas sampai menyentuh grafik, set. Nah, di sini karena grafiknya melengkung ya, kita perlu membuat garis lurus dulu, garis lurus yang menyinggung kurva pada titik T sama dengan 2. Nah, contohnya ini, gitu ya. Nah, kan udah garis lurus nih. Ya sudah, tinggal misal kita pakai garis lurusnya pada garis singgung atau garis lurus gitu ya. Kita ambil biar gampang, T sama dengan 2 sama T sama dengan 0. Pada T sama dengan 2, X-nya akan terbaca ya sekitar 18 lah ya. 18, kemudian X saat T sama dengan 0, ini sekitar 3 kali mungkin ya. 3. Oke, sudah. Tinggal dihitung gradiennya, delta X per delta T, 18 kurang 3 per 2 kurang 0. 15 bagi 2 ini 0 ya, bukan 6, 0. 18 dikurang 3, 15 per 2, 7,5. Berarti kecepatannya adalah 7,5 m per s. Nah, ini akan beda lagi kalau misalnya yang ditanya adalah, nah, V pada T sama dengan 6. Nah, garis lurusnya juga beda nih. Nah, ke sini ya. 0-nya di sini nih. Nah, berarti pada garis lurusnya kita akan mendapatkan pada T sama dengan 6, maka X-nya akan sama dengan berapa tuh ya? Sekitar ya 42 lah ya, 42. Kalau misalnya T sama dengan 0, biar gampang ya, pas di grafiknya itu, maka X-nya sekitar ya 18 mungkin ya. Tinggal dihitung V sama dengan delta X karena gradien ya, delta T. Maka yang gradien pakai yang garis lurus ya, gradien, karena yang itu adalah kemiringannya, bukan kelengkungan. Nah, gitu. 42 kurangi 18 per delta T-nya adalah 6 min 0. Ini 6 jadinya 4, 24 per 6, hasilnya adalah 4 meter per second. Nah, sekarang beda nih, saat tadi di T sama dengan 2 7,5, kemudian pas di T sama dengan 6 dia hasilnya 4, karena ini bisa terlihat ya lebih landai ketika T sama dengan 6 gitu ya, makanya kemiringannya juga lebih kecil kalau yang di T sama dengan 6.
Oke, mungkin itu saja untuk video interpretasi grafik kinematika. Jadi itu cara mengekstrak informasi dari grafik kinematika, V versus T maupun X versus T. Oke, mungkin sekian. See you in the next video.